orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Malam ini sebenarnya saya banyak belajar dengan timnya Pak Dede juga, karena timnya Pak Dede tim yang hebat-hebat. Saya lihat ada Pak Andre di sini, ada banyak sekali yang mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Nah, namun malam ini lebih tepatnya kita belajar bersama-sama ya. Jadi saya juga belajar dengan Anda juga mungkin mendapatkan sesuatu dari saya. Namun itulah kelebihan dari network marketing. Kita bisa berbagi dengan semua orang tanpa melihat latar belakang berbeda-beda. Luar biasa ya. Namun sebelum saya mulai, saya mau cek sound sekali lagi. Suara saya cukup jelas, teman-teman? Oke. Oke, baik. Siap kita mulai? Siap. Siap ya, oke. Saya akan berbagikan materi saya dari tempat ini. Sebentar. Oke. Kelihatan nggak ya? Pak Dede kelihatan? Siap, kelihatan Pak Willy. Gambarnya jelas, Pak? Oke, jelas, sangat jelas. Slide-nya jelas ya. Saya buat dia full ya. Siap. Oke, baik. Selamat malam. Nah, malam ini saya mau berbagi dengan Anda sebuah materi yang berjudul Jadilah Seperti Yang Kamu Harapkan. Wah, ini materi yang keren banget loh sebenarnya. Kalau mau seminar sebenarnya 3 jam nggak habis ini. Namun coba saya singkatkan dalam tempo 40 menit gitu ya. Mari kita malam ini bersama-sama belajar untuk mencapai impian kita dengan sikap kita. Setuju? Nah, ternyata orang sukses, kelebihannya orang sukses adalah mereka punya impian dan mereka punya sikap. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang yang membangun bisnis apa? Kayak mau besar dari mana? Orang yang bangun bisnis warungan atau dia katakan menjual pisang goreng atau tambal ban, dia nggak perlu mimpi yang besar-besar amat. Dan dia juga nggak perlu sikap yang bagus-bagus banget. Kenapa demikian? Karena tantangannya juga nggak terlalu besar. Setiap hari bangun, yang dihadapi itu-itu aja. Bagus amat gitu. Namun saya percaya, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di grupnya Pak Dede, Pak Andre, dan kawan-kawan semua yang ada di grup malam ini, tentu kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, betul? Tentu kita berharap sesuatu yang dahsyat yang boleh terjadi dari bisnis ini tentunya. So malam ini saya mau berbagi dengan Anda, orang yang bermimpi besar tentu akan mendapatkan hasil lebih besar. Kita bisa belajar daripada seorang pemilik daripada supermarket besar. Kita ambil daripada pemilik Hero saja. Atau kita ambil pemilik Giant, bosnya dari Malaysia. Atau kita ambil dari pemilik Hero lah, orang Indonesia asli. Dia nggak mudah untuk memimpin Hero itu dari kecil jadi besar. Kita ambil contoh saja pemiliknya rokok gudang garam lah, katakan gitu saja. Atau pemiliknya Indofood lah. Apakah Indofood itu dari awal sudah punya pabrik di seluruh dunia? Enggak juga. Dari awal mungkin hanya punya pabrik kecil di Pulau Jawa, makin melebar, dan akhirnya mendunia. Tapi satu hal saya percaya, bosnya Indofood ini pasti dari awal punya impian, namun impiannya juga didukung dengan sikapnya. So malam ini, apapun yang Bapak Ibu harapkan, tentu harus didukung dengan sikap yang mendukungnya. Setuju? Oke, kita bahas lebih dalam. Selalu ada kesempatan di sekitar kita. Kalau gambar ini Anda melihat, Anda bisa melihat bahwa banyak orang akan melihat gambar ini dari sisi gelapnya, warna hitam ini. Tapi kalau saya pribadi, dari pertama saya melihat adalah sebuah pintu yang terbuka di sini. Anda lihat? Saya pakai kursor mouse saya untuk arahkan ke sini, ada pintu kecil yang terbuka. Itulah kehidupan kesuksesan kita. Malam ini kalau Anda mengerti, saya mau sampaikan sesuatu adalah semua orang punya peluang yang sama untuk sukses di TNC dan One Vision. Kesempatan di TNC dan One Vision terbuka lebar. Persoalannya adalah
Anda berjalan menuju ke pintu ini, atau Anda berjalan menuju ke warna yang gelap ini. Anda lihat, ini abu-abu ini jalan ya. Ini gelap gitu. Saya kasih nama kesempatan atau opportunity. Teman-teman, Bapak Ibu, di awal, setahun yang lalu, saya bilang sama Pak Dede, Dek, saya mau buat YouTube. Saya ingin berbagi dengan banyak orang lewat YouTube saya, khususnya mengenai pendidikan, coaching, bimbingan, motivasi, inspirasi, edukasi, dan sebagainya. Dan itu semua gratis. Gitu. Itu semua gratis buat siapapun. Di awal saya nggak punya niat mau mesti tembus monetasi. Karena waktu itu saya tidak mengerti bahwa YouTube itu ada monetasinya. Tapi seiring 1 bulan berjalan, saya baru sadar bahwa ternyata YouTube itu ada monetasinya. Lalu saya buat goals, gitu. Saya buat goals bahwa mesti dapatkan monetasi. Tetapi di awal banyak orang yang bilang, waduh Pak, YouTube-nya nggak bagus Pak. Dari kualitas gambarnya ini itu segala macam. Bahkan saya pernah ngajak Pak Dede untuk collab sama-sama untuk berbagi. Di separuh jalan kami collab mati lampu lagi. Saya rasa itu sangat geli sekali. Kok ini tengah paru ngomong mati lampu, dan itu tidak saya edit, saya langsung masukin aja seperti itu. Tapi singkat cerita, Bapak Ibu, lewat konsistensi dan perjuangan, akhirnya tembus juga monetasi. Itu baru channel yang umum ya, yang motivasi. Saya menantang diri saya untuk buat lagi channel yang rohani gitu. Karena saya seorang pendeta juga. Dan akhirnya saya buat channel yang rohani. Sedikit lagi mau monetas, Anda kebayang nggak? Dari sini saya belajar apa? Orang yang mau sukses harus didukung dengan sikap yang mau sukses. Saya pribadi memang set goals dalam waktu dekat. Mesti naik 2 diamond, mesti naik 3 diamond. Saya siapkan kaki 2 diamond dan siapkan kaki 3 diamond. Saya juga targetkan ke pribadi saya, bagaimana bisa menjadi Majesty 3, Majesty 2, Majesty 4. Saya dari situ saya mulai siapkan kaki saya. Tiba-tiba pandemi terjadi. Kondisi pandemi terjadi, situasi jadi agak sedikit amburadul. Wah, mulai orang mengatakan bahwa upline situasi nggak gampang. Ini saya berbagi ya. Nanti Anda konsultasi dengan leaders Anda, Pak Dede, Pak Andre dan kawan-kawan semua. Saya hanya berbagi tentang apa yang saya alami di lapangan. Orang downline mulai bilang, waduh Pak, ini mulai kesulitan Pak. Tempat kami tidak bisa keluar karena kami banyak main kebunnya. Anda kebayang nggak? Di kebun orang nggak bisa keluar. Kami nggak bisa masuk. Waduh, luar biasa. Oke, bagaimana kepulauan? Saya banyak bangun jaringan di kepulauan, Pak Dede juga pernah datang. Di kepulauan kena PSBB. Kami nggak bisa masuk juga. Kami nggak bisa masuk, kami mau ke sana pun harus tes COVID. Astaga. Oke, kita atasi dengan online. Kami kirim barang pun kesulitan. Biasanya kirim barang paling lama itu 5 hari udah sampai, Pak. Sekarang Anda tahu, barang kami kirim 2 minggu pun belum tahu sampai, Pak. Padahal 1 bulan kita 4 kali tutup buku. Terus bagaimana kami mengatasinya? Ingat, dari awal saya kasih tahu ke Anda, lihat pintu ini. Gitu. Lihat pintu ini. Jangan lihat yang gelap ini. Singkat cerita, saya mau kasih tahu ke Anda bahwa hari-hari ini omset gila-gilaan. Hari-hari ini dahsyat sekali. Penjualan itu luar biasa. Members yang bergabung gitu. Jadi new member yang bergabung juga dahsyat banget. Apalagi di bulan ini untuk mengejar laptop bersama-sama. Anda kebayang bangun jaringan dengan sistem One Vision dapat hadiah lagi. Wah, luar biasa, beri applause buat One Vision gitu. Keren. Oke. So, setelah Anda bisa melihat satu peluang di mana tidak semua orang bisa melihat. Saya ulangi ya. Kelebihan orang sukses adalah dia bisa melihat peluang. Orang gagal nggak bisa melihat peluang. Namun orang sukses bisa melihat peluang. Seperti apa? Kita lihat. Orang yang bisa melihat peluang itu adalah orang yang siap sukses, siap gagal. Banyak orang siap sukses, nggak siap gagal. Banyak orang siap sukses, tapi tidak siap hancur-hancuran di lapangan. Banyak orang yang siap sukses,
tapi tidak siap menghadapi masalah. Yang saya maksudkan dengan siap gagal adalah siap menghadapi yang namanya masalah. Wah, Bapak Ibu nggak kehitung kalau Anda mau sukses, masalah itu banyaknya luar biasa. Serius Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh lah. Anda orang yang suka olahraga saja. Anda mau bangun badan Anda dengan bagus, Anda fitness saja. Begitu Anda mulai bangun fitness aja, Anda mulai nge-gym aja, badan Anda sakit-sakitan semua. Gitu. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, Anda punya tubuh mulai terbangun, fisik Anda akan cakep sekali. Gitu. Sama. Hari ini mungkin Anda bangun jaringan, di awal Anda yang CP plus atau Anda CP lah, katakan demikian. Belum royal, belum crown. Mungkin nggak kelihatan apa-apa. Tapi malam ini, lewat apa yang mau saya bagikan dengan teman-teman semua, saya hanya mendorong Anda untuk teruskan perjalanan Anda. Teruskan perjalanan Anda, karena pemandangan yang indah itu ada di puncak. Seperti Anda mendaki sebuah gunung, sekarang mungkin Anda melihat sesuatu itu belum jelas, nggak apa-apa. Siapkan hati aja, siapkan Anda punya mental, katakan pada diri Anda, saya siap sukses, saya siap gagal. Setuju? Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekali lagi sadari bahwa krisis itu bukan kegagalan. Krisis ada hubungan dengan kita, ada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa wah ini krisis, kita tetap positif. Ya, itu benar, mental kita siapkan. Tapi kita juga harus punya satu sikap bagaimana menghadapi krisis di luar sana. Bapak Ibu, saya ketemu dengan banyak pengusaha ya, di mana mereka semua mengeluh. Ada pengusaha kemarin, pengusaha percetakan mengeluh. Dia bilang hari-hari ini percetakan omsetnya menurun. Kenapa? Karena perusahaan orang sedikit mengantor. Jadi tidak banyak mereka menggunakan cetakan, mereka lebih banyak menggunakan online. Kemudian yang jual alat tulis dan kantor, dia bilang, wah, dagangan saya pena, buku tulis juga nggak laku. Karena hari-hari ini di kondisi pandemi, kantor banyak yang libur, kerja work from home, nggak banyak pakai alat tulis. Saya ketemu lagi dengan satu restoran besar di Kota Pekanbaru. Kemarin saya mau prospekin dia, tapi bosnya masih lagi sibuk ngurusin kedai makan yang lain. Dia punya satu kedai makan yang cukup besar di Kota Pekanbaru. Pak Dede kalau nggak salah pernah barang saya makan di situ juga ya. 2 minggu yang lalu saya dikagetkan bahwa restoran itu tuh pernah kami adakan di situ bisa muat 1.000 orang punya. Bisa 1.000 orang restorannya, kebayang restorannya bisa muat 1.000 orang. Lantai 2. Lantai 1 waktu itu kami pernah berevent bisa muat 300 orang punya. Tapi tutup. Makanannya enak padahal. Saya telepon bosnya, saya bilang, bos, belum update loh. Ini ngomong-ngomong restorannya kok mahal tutup. Nah dia bilang, maaf Pak Willy, kondisi pandemi nggak banyak yang datang makan dan sebagainya. Bapak Ibu Anda kebayang di luar sana semua mengeluh seperti ini. Tapi begitu balik sampai ke stokis, saya ketemu dengan karyawan saya ketemu dengan manajer stokis saya, yaitu istri saya sendiri, barang habis terus. Bahkan Pak Andre pernah hubungi saya sampai nambah karyawan untuk making. Saya nggak sempat making. Bahkan saya bilang ke teman-teman, maaf, saya terpaksa tambah 10.000 untuk making. Karena nggak ada orang lagi yang making. Saya cari orang untuk bantu packing barang ya, Bapak Ibu paham ya. Saya nambah orang untuk packing barang gitu. Saya bingung. Saya bilang ke distributor, ke downline, teman-teman, Bapak Ibu, maafkan upline ini, situasi ini, kita hadapi sama-sama ya. Udah nggak keburu packing, orang nggak cukup, bagaimana saya ngatasi? Mesti nyetok barang karena kantor cabang kami gabung dengan Medan, jadi kami harus tunggu barang masuk dari Medan. Anda kebayang nggak? Biasanya kami di Pekanbaru habis kami langsung ambil. Sekarang kami harus ngambil dari Medan, kami perlu waktu nunggu 3 hari. Tapi itu tidak menghalangi omset terus naik gitu. Itu tidak menghalangi leader itu terus naik peringkat. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, krisis bukan kegagalan. Kalau Anda mengerti, ayo malam ini sekali lagi kata kuncinya adalah terjadilah sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Oke. So, jangan pesimis dulu. Ini adalah sebuah kesempatan. Banyak orang belum apa-apa udah pesimis dulu. Padahal kesempatan di depan mata.
Bapak Ibu semua, saya belajar dengan seorang Jack Ma. Saya baru tahu Bapak Ibu, setelah saya buat video inspirasi, banyak orang yang belajar dari Jack Ma loh. Salah satunya adalah Ma Huateng. Anda tahu Ma Huateng? Ma Huateng itu pemilik bisnis yang hebat sekali. Sekarang kekayaannya mengalahkan Jack Ma. Umurnya itu belum sampai 40 loh. Ma Huateng itu pemilik bisnis yang luar biasa. Beliau bosnya, kalau Anda suka main game, Anda kalau seorang gamers, Anda pasti pernah dengar game-game yang dia buat gitu. Ma Huateng itu luar biasa. Beliau itu bos game apa namanya? Free Mobile Fire, Legend, Mobile Legend, Legend. Mobile Legend. Anda kalau pernah dengar WeChat, Anda pernah pakai aplikasi WeChat? Nah, ternyata aplikasi WeChat itu gila. Saingan beratnya WhatsApp. Itu dipakai oleh 1 miliar orang di dunia loh. Gila nggak itu? Jadi saya belajar dengan Bapak Ibu, saya tidak pernah berhenti belajar sampai detik ini. Saya tidak bermaksud membuat video motivasi atau inspirasi untuk memotivasi Anda. Sebenarnya jujur, setiap video yang saya itu untuk memotivasi saya pribadi dulu, kemudian memotivasi grup saya. Dari apa yang saya alami, saya videokan gitu. Kemudian dari apa yang saya belajar, saya videokan gitu. Salah satunya lewat Jack Ma. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata banyak orang belajar dengan Jack Ma. Salah satunya adalah Ma Huateng ini. Gila, Anda tahu apa yang terjadi dengan usaha dia? Di kondisi seperti ini, kekayaan dia mengalahkan Jack Ma, saudara. Kekayaan dia sekarang, aset-aset dia mengalahkan Jack Ma. Wow, luar biasa. Waduh. Kalau Anda pernah dengar yang namanya Mukesh Ambani, Pak Dede pernah dengar Mukesh Ambani? Mukesh Ambani itu adalah orang India. Kalau Anda pernah ke India, Anda tahu, waduh India janjoran ya. Tapi Anda tahu nggak, ternyata Mukesh Ambani sekarang kekayaannya mengalahkan Jack Ma, mengalahkan Ma Huateng. Wow. Pada waktu saya pelajari kisahnya Mukesh Ambani ini, saya baru tahu bahwa ternyata Mukesh Ambani ini seorang pembelajar gitu. Orang yang sangat suka belajar, orang yang sangat rendah hati sekali. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Pada waktu saya upload video Mukesh Ambani, karyawannya Mukesh Ambani hubungi saya, Pak Dede. Wah, saya sampai bingung. Dia bilang terima kasih dengan saya sudah membantu men-sharekan hal-hal yang positif tentang Mukesh Ambani gitu. Waduh, saya bingung apa hubungannya Mukesh Ambani dengan saya gitu. Ada nggak ada hubungannya. Tapi dari situ jujur memotivasi saya mau belajar dengan orang-orang yang sukses. Orang yang sukses bisa memuji orang yang, ya kalau saya dibanding Mukesh Ambani kan jauh. Benar ya? Mukesh Ambani sudah termasuk bilangan orang yang tersukses di Asia. Karena saat ini peringkat orang terkaya di Asia adalah Mukesh Ambani. Yang kedua adalah Ma Huateng. Yang ketiga Jack Ma. Ada kebayang? Dulu kan Jack Ma nomor 1. Jadi dari situ saya belajar bahwa sudah sesukses itu saja menjadi orang yang mau belajar dan orang yang rendah hati. Artinya apa? Sukses itu adalah sikap. Gitu. Sukses itu adalah sikap. Jadi kalau Pak Louis bagikan bahwa ternyata 95% dibagikan oleh impian dan sikap, udah nggak salah lagi dah, udah benar banget gitu. Tepuk tangan buat Anda semua ya. Wow. So, kita belajar malam ini tentang satu sikap seperti apa yang kita harapkan. Saudara, teman-teman, Bapak Ibu semua, satu prinsip, Anda hanya cukup berharap dengan apa yang Anda harapkan. Nggak usah peduli dengan apa kata orang. Kalau Anda peduli dengan apa kata orang, Anda nggak akan sampai ke tujuan gitu. Anda pastilah pernah dengar kisah-kisah tentang itu, udah banyak banget. Di YouTube saya juga banyak banget gitu. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau Anda pernah dengar kisah keledai dengan tuannya, pada awal keledai dan tuannya berjalan, ada yang bilang apa? Wah, tuh keledai bagus-bagus. Masa bapak dan anak nggak tunggang keledai itu? Nah, akhirnya bapaknya bilang, sudahlah saya sudah tua, mending anak saya saja. Bapaknya di depan tuntung keledai, anaknya naik ke atas keledai. Di tengah jalan ada yang ngomong, waduh kamu sampai hati ya, bapakmu udah tua loh. Masa lu yang naik keledai? Harusnya lu turun, kasih anak bapak dan naik. Ya udah, akhirnya anaknya yang turun, bapaknya naik keledai. Di tengah jalan ada yang ngomong lagi, aduh lu gak kasihan lu ya, masa
lu punya anak yang bapak lu yang naik, anak lu yang tunggu, anak lu kan masih kecil. Waduh, akhirnya mereka bingung. Akhirnya bapak dan anak angkat keledai itu, jatuhlah mereka ke sungai sama-sama. Bapak Ibu, teman-teman semua, malam ini yang harus Anda dengarkan adalah impian Anda. Anda mau jadi apa? Anda set goals mau jadi apa? Di usaha ini, Anda bulan ini mau jadi apa? Bulan ini, 3 bulan ke depan, Anda mau tutup tahun ini di peringkat apa? Peringkat PBO-nya mau apa? Peringkat One Vision-nya mau apa? Peringkat TNC-nya mau apa? Anda cukup dengarkan apa yang menjadi goals Anda. Anda cukup dengarkan apa yang menjadi impian Anda. Anda nggak usah pusing dengan apa kata di luar sana. Bapak Ibu, teman-teman, saya kasih tahu ya, sampai detik ini saya sudah sukses pun tetap diomongin gitu. Saya udah berhasil One Diamond, sebentar lagi mau Two Diamond pun diomongin gitu. Pak Louis pun diomongin gitu. Padahal udah penghasilan miliaran juga diomongin. Pak Happy udah 3 Diamond pun tetap masih diomongin. Bapak Ibu, dengarkan apa kata saya. Orang yang omongin kita sudah pasti tidak lebih baik dari kita. Anda tadi dengar Mukesh Ambani karyawannya DM saya ceritakan tentang apa yang dia mau sampaikan ke saya. Terima kasih sudah ceritakan hal yang positif tentang Mukesh Ambani. Anda kebayang orangnya positif begitu. Terus Mukesh Ambani mungkin nggak dia pergi cerita tentang kejelekan orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kebanyakan orang yang gagal suka ceritakan orang yang sukses gitu. Nah, oleh sebab itu malam ini sekali lagi, apa yang Anda harapkan ini? Terjadilah seperti yang apa yang Anda harapkan. Nah, sekarang Anda harapkan apa? Anda harapkan mau jadi diamond, tentu harus punya sikap seperti seorang diamond. Orang diamond aja belajar. Anda punya sikap mau jadi director seperti Pak Louis, sebentar lagi ex-deal. Pak Louis saja belajar. Satu lagi leader yang sangat bagus adalah Pak Rizky Kanata. Saya banyak seringkali belajar dengan beliau. Beliau kemarin pasang YouTube saya ke YouTube dia. Terus beliau tanya dengan saya, boleh Pak Willy ya izin ya? Waduh, siap Pak. Bapak mau pasang video saya sangat berterima kasih Pak. Silakan Pak. Biarlah jadi berkat buat banyak orang Pak. Gratis Pak. Bapak pasang saja, nggak ada hitung-hitungan. Waduh, Pak Willy baik benar ya. Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Hari-hari ini banyak sekali yang mengajak saya seminar dan saya tidak pungut biaya sesen pun gitu. Banyak orang tanya, Pak Willy, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gratis buat Anda semua. Semuanya gratis, mau lewat Zoom, mau lewat video, YouTube Anda pakai semua gratis, tak ada pungut biaya 1 sen pun gitu. Waduh, baik benar Pak Willy. Iyalah, mau apa lagi? Saya sudah dapat banyak, apa yang gue dapat dari situ gitu. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi, sikap sangat menentukan. Jangan peduli apa kata orang. Mereka juga bukan Tuhan. Orang Tuhan aja nggak menghakimi, masa kita mau dengarkan manusia menghakimi? Yang pasti Bapak Ibu, orang yang menceritakan kita, mereka tidak lebih baik dari kita. So malam ini, Anda cukup mendengarkan apa yang menjadi impian Anda, apa yang menjadi sikap Anda. Seperti apa yang Anda harapkan. Oke, lanjut. Sukses ya, nggak usah pakai logika lah. Kalau pakai logika nggak akan nyambung. Mungkin malam ini Anda berpikir-pikir, aduh Pak, saya CP Plus atau saya Royal, apakah bisa seperti Pak Louis? Sangat bisa gitu. Bapak Ibu, kenapa saya sebut nama Pak Louis? Karena Pak Louis ini benar-benar idola pembangun jaringan gitu. Penghasilan beliau itu gila-gilaan gitu. So, kalau kita pakai logika kita ya nggak nyambung gitu. Apakah bisa Pak saya seperti jangan pakai logika Pak. Kalau Anda pakai logika, mungkin Anda melihat di depan mata Anda krisis, di depan Anda pandemi, di depan mata Anda orang nggak banyak, tapi di mana tempatnya orang gila-gilaan gitu. Wah, oleh sebab itu malam ini kita belajar jangan pakai logika. Kalau logika Anda 1 tambah 1 adalah 2. Tapi di bisnis bangun aset, 1 tambah 1 bisa jadi 1000. Saya ulangi ya. Kalau Anda pakai logika, 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kalau di bisnis jaringan, 1 tambah 1 adalah 1000. Bahkan bisa jadi 4096. Itulah multiply. Benar? Itulah multiply. Di awal kan 1 orang duplikasi ke 1 jadi 2. 2 pangkat 2 4. 4 tarik 4 masuk 16. 16 masuk lagi dan berkelipatan dan kelipatan dan kelipatan mulai dari 1024, 2096 dan akhirnya 4096 orang yang bisa
kita bawa ke bisnis ini. Waduh, luar biasa. Sukses tidak pakai logika. Sekarang tinggal bagaimana sikap Anda untuk bekerja. Sikap Anda di lapangan seperti apa? Anda bekerja seperti apa? Oke, Anda kalau bilang, Pak Willy, positif aja ya. Ini pandemi aku nggak bisa berkeluar sama orang. Oke, nggak apa-apa. Anda bisa pakai online kan? Bapak Ibu, saya setiap minggu ya, saya mengajarkan grup saya berbagi link OP ke orang-orang yang bisa kita follow up. Jadi tidak sembarang berbagi link loh ya. Anda jangan pikir, oh Kak, saya berbagi 10 orang, 20 orang. Bapak Ibu percuma. Anda bagi 10 orang, 20 orang dan Anda nggak follow up-nya. Saya hanya mengajarkan mereka cari 5 orang saja. 5 orang saja yang bisa kita follow up. Kalau nggak ada 5, 3 aja. Yang bisa lu follow up loh ya. Yang udah pernah lu jelaskan bisnis ini, yang udah pernah lu presentasi gitu. Minimal 5 orang saja. Woi, Bapak Ibu luar biasa. Saya lakukan sendiri Bapak Ibu. Bahkan saking kelebihan prospek saya bagi ke downline-downline saya. Karena terkadang saya nggak sempat follow up. Saya berbagi sama leader-leader saya bintang 6, bintang 5 yang baru, ayo kalian follow up sendiri. Saya ada satu jaringan mahasiswa, namanya Jihan ya. Jihan itu mahasiswa tingkat 2. Saya banyak berbagi dengan dia. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali orang-orang baru yang bergabung di jaringan dia, karena dia juga ikut saya berbagi-bagi dengan orang-orang yang baru. Tapi yang follow up, 5 orang saja. Setiap minggu selalu ada yang bergabung, Bapak Ibu. Selalu ada. Bapak Ibu, saya tidak berbohong. Anda kalau suatu hari, kalau ada beliau, kemarin mau dipercayakan untuk bawa MC, sakit beliau. Gara-gara saking semangat, nggak tahu gimana ceritanya, pas OP atau mereka meeting online, gelas dia cuci kurang bersih, jadi kemakan sabun, Pak. Waduh. Saya bilang, udah Jihan, tantangannya berat, tapi kamu luar biasa, kamu hadapi aja. Dia punya gelas air cuci kurang bersih, masih menempel sabun, jadi keminum dia. Jadi dia sempat keracunan. Tapi Bapak Ibu setelah keracunan, seminggu nggak aktif, seminggu kemudian bangkit lagi, lebih gila lagi. Sekarang punya jaringan di Papua, di mana-mana. Waduh, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, punya sikap yang luar biasa, bekerja tanpa batas. Perjuangan tanpa batas. Bapak Ibu mungkin Anda bertanya, Pak Willy, kenapa pakai kata tanpa batas? Ya sukses tanpa batas gitu. Jadi kita juga bekerja tanpa batas, betul? Anda mau berharap sukses tanpa batas, tentu Anda juga harus bekerja tanpa batas. Nah, benar kan? Jangan berharap sukses tanpa batas, tapi bekerja dengan batas gitu. Jangan. Kalau mau sukses tanpa batas, kita berjuang juga tanpa batas. Tepuk tangan pada semua. Bapak Ibu, sekali lagi di tim ini kita kembali ke prinsip-prinsip dasar 7 langkah sukses. Langkah di awalnya sudah ada ya, impian dan sikap ya. Terus kemudian Bapak Ibu detailnya Anda tinggal ikut dengan basic training kita. Karena basic training udah dijelaskan tentang 7 langkah sukses ini gitu. Oke? Terus kemudian Anda punya kesempatan tinggal dengan satu praktek. Pelajari betul-betul 7 langkah ini dengan benar. Duplikasikan dengan benar. Bapak Ibu hari-hari ini saya benar-benar basic to system gitu. Saya nggak ada pilihan gitu. Mau pakai langkah apa lagi ya? Ya 7 langkah lah. Ya, 7 langkah ini nggak ada langkah lain lagi. Untung ada kabar baik ya. Yang jual-jual online udah disikat gitu ya. Yang jual di bawah harga sudah disikat gitu. Wow, luar biasa. TNC memang is the best gitu ya. Jadi kita mulai fokus dan kemudian yang repackaging juga udah disikat gitu lah. Puji Tuhan. Sekarang kita tinggal nggak ada pilihan. Benar-benar basic to system gitu. Basic to system. Oke. Nah, teman-teman, saya tadi ada cerita sedikit tentang bagaimana apa yang Anda harapkan gitu loh. Kalau Anda berharap Anda menjadi seorang crown, tentu Anda punya sikap seorang crown. Anda ingin menjadi seorang crown, jangan punya sikap hanya seorang CP. Kalau CP itu kan sendiri. So, santai-santai sajalah. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat buat Anda yang CP. Luar biasa Anda. Top, kasih 2 jempol nih. Tapi persoalannya, itu kan baru awal. Langkah berikutnya kan harus jadi royal, harus jadi crown, harus jadi ambassador, harus jadi majesty. Kalau Anda ingin menjadi majesty, ambassador, ya tentu harus punya sikap seorang majesty, seorang ambassador. Apa yang Anda harapkan,
itulah Anda perjuangkan. Logikanya masuk akal ya. Kalau Bapak Ibu semua malam ini Anda berharap jadi seorang, kalau anak saya, dia berharap jadi seorang programming, dia suka program sistem gitu. Wow, saya lihat dia setiap hari mau ngatik laptop. Tentu dia harus belajar program dengan benar gitu. Itu yang diharapkan, itulah yang dia perjuangkan. So malam ini, kalau Anda berharap menjadi seorang Majesty, milikilah sikap seorang Majesty. Bekerja tanpa batas, impian tanpa batas. Oke, jangan putus asa ya. So, apapun yang di depan mata kita semua baik. Saya mau ngajak Anda menonton satu video. Cuma video ini saya buka dari luar. Saya berharap Anda bisa kelihatan video ini. Kalau misalnya ada kesulitan, kasih tahu saya ya. Pak Dede, kelihatan? Musiknya kelihatan, Pak Dede? Siap. Jelas. Suaranya kedengaran? Siap. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, saya putarkan buat Anda lihat, belajar daripada semut. Anda lihat. Kisah semut-semut ini, mereka ingin memindahkan bola ini loh. Bola yang dibuang oleh seorang manusia. Mereka melihat bola-bola ini mesti dipindahkan. Mereka tidak datang sendiri. Mereka datang dengan kawan-kawan mereka. Mereka tidak datang sendiri, brother. Mereka tahu bahwa sendiri tidak akan bisa memindahkan bola ini. Bayangkan, bola ini adalah sesuatu yang Anda harapkan. Bayangkan, mereka bergerak bersama-sama memindahkan impian, memindahkan goals mereka. Lihat, semut saja ngerti bagaimana bekerja bersama-sama. Manusia seringkali egonya itu tinggi. Wah, bisa kok sendiri. Nah, lihat, semut saja berjuang bersama-sama. Mereka tahu mereka beraset. Allah. Mereka tidak buru-buru, bro. Mereka berdua bersama-sama. Mereka kasih kita. Kita mesti ke atas. Naikin bola ke atas. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau malam ini Anda set goal Anda jadi Majesty. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Anda mau jadi 3 diamond seperti Pak Ed, nggak ada nggak mungkin. Kalau Anda mau jadi director seperti Pak Ed, kalau Anda mau, Anda lihat, boom, bola udah akan mendekatan jatuh. Siapa yang nggak pernah gagal? Ini kita sukses karena kita pernah gagal. Berkali-kali gagal. Semut yang memindahkan bola ke atas berkali-kali gagal. Bukan 1 kali 2 kali loh, berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka terus berulang-ulang melakukan pekerjaan yang sama. Tapi diperbaiki, ulangi lagi, perbaiki, ulangi lagi, perbaiki lagi, ulangi lagi, perbaiki lagi, ulangi lagi, perbaiki lagi. Ngajak lebih banyak orang, bawa lebih banyak orang. 5 orang nggak bisa bawa 10 orang, 10 orang nggak bisa bawa 20 orang, 20 orang nggak bisa bawa 40 orang, 40 orang nggak bisa bawa 60 orang, 60 orang nggak bisa bawa 100 orang. Sampai goals Anda menjadi real, sampai impian Anda menjadi nyata. Ini tantangan yang dihadapi semua. Ada juga tantangan dihadapi. Malam ini akan semua, ayo kita bergerak sama-sama. Anda lihat di kondisi seperti ini, mana mungkin semut bisa angkat bola dengan kondisi yang lurus seperti kami. Tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin.
Oke, teman-teman, kalau kita teruskan ini video cukup lama, kita bisa percaya minimal malam ini teman-teman Bapak Ibu semua Anda bisa belajar ya. Kita belajar bersama-sama lewat apa yang sudah dilakukan oleh semut ini. Sadar nggak bahwa ternyata hidup itu proses. Baik, sebentar ya. Pak Dede, gambarnya nampak jelas? Jelas. Oke. Siap. So, Bapak Ibu kita belajar bahwa ternyata sukses hidup itu semua butuh proses. Nggak ada yang instan. Kalau hari ini Anda bilang mau langsung crown, boleh-boleh saja. Tapi crown yang Anda bangun adalah crown yang instan. Semua crown, semua majesty itu dilahirkan lewat sebuah proses. Semua ambasador itu dilahirkan dari sebuah proses. Nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Sama dengan impian dan sikap Anda ingin dapat sesuatu. Saya melihat apa yang dulu saya berimpian sederhana, semua udah jadi kenyataan. Jalan-jalan gratis, waduh, bahkan One Vision masih utang kita berapa tempat yang bekerja, 5. Bapak Ibu, soal mobil mah gampang lah. Kalau Anda udah sukses, mobil apapun bisa Anda dapatkan. Bahkan bisa Anda beli sendiri. Bahkan saya belajar dari Pak Luis, bangun rumah baru di Jakarta ya. Saya sudah beli tanah, tahun depan saya bangun. Tahun ini janganlah ya, di kondisi pandemi ini saya bangun nanti orang bingung gitu ya. Kami rencana mau rumah kami. Tanah saya sudah beli di belakang stoki saya. Orang bilang, "Oh, Pak Willy." Ya, di belakang stoki saya. Saya bingung gitu. Tanahnya besar loh, hampir lebih dari 600 meter persegi. Pokoknya besar banget lah. Itu kalau di tengah kota harga segitu, Bapak Ibu Anda harus tahu harga tanah saya yang saya beli itu 1,3 M gitu. Tanahnya saja, belum bangunannya gitu. Oke, saya belajar dari mana? Saya belajar dari Pak Happy, saya juga belajar dari Pak Luis, bagaimana harus punya goals yang besar, harus berani maju untuk bangun rumah impian. Oke. Bila mimpi kita semua menjadi nyata, dan ciptakan masa depan kita bersama-sama. Malam ini, Bapak Ibu, jangan banyak mikir, mulai saja. I'm possible. Saya belajar dari Meridiana, saya buat satu istilah dari dia, I'm possible. Luar biasa ya. Saya mungkin jadi majesty, mungkin. Dan tentunya malam ini Anda harus mengambil sebuah keputusan untuk hidup dalam satu konsistensi hidup. Nah, teman-teman, saya mengajak Anda untuk merenungkan sama-sama yang sudah saya buat. Bapak Ibu, maukah Anda berubah? Anda boleh belajar banyak hal malam ini. Tapi Anda harus sadar bahwa malam ini Anda harus berubah. Perubahan sejati adalah perubahan yang berawal dari diri kita mengambil sebuah keputusan. Percuma Anda belajar banyak tapi nggak mau berubah-berubah. Anda pertahankan pendapat Anda. Yang menang Anda lah. Kalau saya bilang mungkin, Anda bilang nggak mungkin, yang menang tetap Anda. Saya bilang bisa, Anda bilang nggak bisa, yang menang tetap Anda. Anda menang dengan ketidakbisaan Anda. Anda menang dengan ketidakmungkinan Anda. Tapi malam ini, bukankah Anda berharap sesuatu yang berbeda? Bukankah malam ini Anda punya sebuah harapan yang lebih baik? Bukankah malam ini Anda merindukan sebuah perubahan dalam kehidupan Anda, dalam bisnis Anda? So, kenapa Anda pertahankan pendapat Anda? Banyak yang bilang, aduh berguna nggak ya gue belajar. Berguna nggak ya gue nepi. Berguna nggak ya gue bolak-balik ikut pertemuan bersyarat dan sebagainya. Bergunalah bro. Banyak orang bilang begini, apakah berguna yang kamu maksud adalah saya harus berpotensi atau saya harus jadi smart supaya terlihat keren gitu? Enggak Pak. Sukses itu sederhana bro. Kamu cukup jadi kamu sendiri. Yang berubah itu
Bukan sistemnya, tapi kitanya. Menyesuaikannya loh. Kamu cukup jadi kamu sendiri, nggak usah fungsi. Kamu bisa kelihatan berguna kok. Bila kamu melihat dirimu berguna. Tapi kalau kamu mau melihat kamu nggak berguna, ya nggak berguna juga. Semua kembali ke mindset. Semua kepada pandangan kita masing-masing. Coba kamu lihat deh, sesuatu yang baik, kamu bisa mensyukuri, dan apa yang kamu lihat. Nah, teman-teman, saya mau mengajak Anda merenung tentang Anda bisa menjadi sebaliknya loh sebenarnya. Anda bisa membalikkan keadaan. Di situasi seperti sekarang adalah sedang menanti orang-orang yang bisa membalikkan keadaan. Keren loh. Kalau kita bisa sukses dengan apa yang orang lain katakan nggak mungkin. Keren loh. Kita bisa menjadi seseorang yang berbeda ketika situasi itu dikatakan mustahil. Keren loh. Ketika orang-orang di sekitar kita menilai kita nggak bisa, dan kita membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Dunia tidak bisa menerima alasan kita. Dunia tidak bisa menerima keadaan ketidakbisaan kita. Tapi dunia melihat dengan apa yang menjadi kesuksesan kita. Dunia menerima apa yang menjadi kelebihan kita. Halo, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom malam ini. Buka mata Anda lebar-lebar. Kalau orang mengatakan Anda bukan siapa-siapa, Anda tunjukkan kepada mereka bahwa Anda majesty berikutnya. Orang mengatakan Anda bukan siapa-siapa, tunjukkan kepada mereka Anda punya mobil yang baru nanti. Kalau orang bisa mengatakan bahwa Anda siapa, tunjukkan ke Anda, ke mereka, ke keluarga Anda majesty 3 diamond berikutnya. Jika kamu melihatnya berguna, semua kembali kepada diri Anda. Buka mata Anda, pandanglah impian Anda. Sesuatu yang terbaik dan kami bisa syukuri apa yang ada pada dirimu saat ini. Jangan balik ke kanan, jangan balik ke kiri, tapi lihat. Lebih baik kamu bisa menjadi seperti apa yang kamu harapkan. Mari kita gas, kawan. Mari kita gas. Mau kencangnya 10, 20, 40, terserah Anda. Bagi saya, ketika Anda, siapapun tidak bisa memberhentikan Anda. Jadilah seperti yang kamu harapkan. Jadilah seperti yang kamu inginkan. Jayo, jayo, jayo. Gas saja bro. Gas saja bro. Sukses menjadi masa depan Anda. Sukses menjadi impian Anda. Sukses menjadi kenyataan bagi Anda semua yang mau berjuang. Bapak Ibu semua, teman-teman, selamat berjuang, selamat bermimpi, selamat menikmati mimpi yang menjadi nyata. Sejuta impian, sejuta harapan, dan sejuta tantangan. Bapak Ibu, berjuanglah selagi peluang masih ada. Berjuanglah selagi Anda masih bisa. Berjuanglah selagi Anda masih punya mimpi. Selamat malam, buat Anda semua. Saya William dan selalu bersama-sama dengan Anda. Terima kasih. Go Diamond, Go Freedom.